Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cairan yang berwarna merah pekat ini adalah fotosintetik bakteria atau sering dikenal dengan istilah PSB. Ini adalah PSB yang masih tersisa di tempat kami dan rencananya kami akan membuat atau memproduksinya kembali. Cara membuat dan bahan-bahannya hampir mirip dengan POC asam amino, namun hasil akhirnya nanti berbeda baik secara bentuk fisik dan penggunaan dari masing-masing kedua POC tersebut. POC asam amino dicirikan warnanya agak kecoklatan, sementara untuk PSB dominannya berwarna merah pekat. Bahkan jika dilihat di ruangan yang agak teduh, maka tampak terlihat agak kehitaman dan warna merahnya itu akan tampak ketika kita kocok atau kita goyangkan. Dilihat dari mata langsung, ini warnanya adalah merah pekat, agak terlihat tampak hitam karena mungkin efek dari kamera. PSB ini mempunyai peranan yang sangat penting untuk tanaman. Sebelum kami bahas mengenai tata cara pembuatan dari PSB ini, kami akan sedikit membahas secara teori peranan penting PSB terhadap tanaman. PSB merupakan bakteri yang berfungsi untuk membantu dalam proses fotosintesis, di mana peranannya adalah mengatur intensitas cahaya matahari yang digunakan dalam proses fotosintesis pada suatu tanaman. Menurut beberapa artikel yang pernah kami pelajari, suhu sinar matahari yang dipergunakan untuk fotosintesis mempunyai batas maksimal, di mana jika suhu terasa sangat panas atau terik, maka fotosintesis akan berhenti atau tidak bisa berlangsung, dan berhentinya proses fotosintesis umumnya terjadi pada tengah hari, yaitu antara pukul 11 sampai 1 siang, di saat matahari bersinar sedang terik-teriknya. Berhentinya proses fotosintesis berpeluang lebih lama jikalau iklim atau cuaca sedang kemarau atau sedang panas-panasnya. Nah, disinilah kita membutuhkan PSB, di mana bakteri fotosintesis ini membantu menangkap sinar matahari yang terlalu panas, kemudian diolah dan suhunya distabilkan sehingga bisa digunakan untuk fotosintesis pada suatu tanaman. Dampaknya adalah proses fotosintesis berlangsung lebih lama, dan salah satu hasil dari fotosintesis adalah energi, maka tanaman tersebut akan menghasilkan energi yang lebih banyak yang digunakan untuk tumbuh kembang serta metabolisme suatu tanaman. Masih banyak manfaat PSB yang lain, namun menurut kami manfaat lainnya adalah efek dari ketiga manfaat yang sudah kami jabarkan di awal. Kami lanjut mengenai tata cara pembuatannya. Dimulai dari bahannya, seperti yang kami sampaikan di awal tadi, ini hampir mirip dengan pembuatan POC asam amino. Bahan yang pertama adalah 1 butir telur. Bahan selanjutnya adalah air, dan usahakan ini adalah air dari kolam ikan. Bisa diambil dari air kolam yang biasa dijadikan hiasan yang ada di depan rumah. Namun jika memang sulit ditemukan, air biasa pun tidak apa-apa. Lanjut, bahan selanjutnya adalah micin atau MSG. Kita menggunakan MSG yang kemasan kecil saja. Bahan selanjutnya adalah terasi, dan ini kami menggunakan terasi yang kemasan. Lalu lanjut, bahan yang terakhir ini adalah ranting. Terserah dari ranting jenis tanaman apa aja, yang penting dia masih hijau. Satukan bahan-bahan dari telur, terasi, kemudian micin dalam satu wadah, yang kemudian nanti kita akan aduk sampai dengan benar-benar homogen. Ini penampakan ketiga bahan yang kami sudah lakukan pencampuran, kemudian kami lakukan pengadukan. Bahan-bahan diusahakan bisa hancur dan bisa diaduk secara merata. Lalu selanjutnya masukkan 3 campuran bahan tadi ke dalam botol kemasan yang sudah diisi dengan air kolam. Supaya bahan-bahan tersebut bisa menyatu, tutup, kemudian lakukan pengocokan. Setelah dilakukan pengocokan, maka bahan-bahan tersebut akan menyatu secara homogen seperti ini. Lanjut, bahan terakhir adalah ranting dahan yang masih muda. Untuk bahan yang satu ini, sedikit kami ingin jelaskan bahwa dengan adanya ranting yang ada dalam kemasan botol dan kemudian nanti akan dijemur, ikut membantu menangkap sinar matahari sehingga proses pembuatan dari PSB berlangsung relatif lebih cepat. Statement ini adalah berdasarkan dari pengalaman kami, di mana PSB yang sudah jadi yang di awal tadi, pada saat pembuatannya kami tambahkan beberapa ranting untuk dimasukkan ke dalam botol kemasan, dan memang hasilnya lebih cepat, sehingga kami menyimpulkan bahwa dengan adanya potongan ranting yang masih hijau,
mempercepat perubahan warna pada air dalam kemasan, yang artinya mempercepat proses dalam pembuatan PSB. Seperti ini penampakannya. Ranting yang sudah kami masukkan dalam kemasan bisa menggunakan ranting lebih dari satu. Sekali lagi, usahakan gunakan ranting yang masih hijau. Langkah yang terakhir adalah tempatkan pada tempat yang terkena sinar matahari langsung. Mengenai lokasi atau tempatnya bisa dikondisikan aja, bisa di atas genting atau digantung dengan cara diikat. Dan berikut kami rangkum bahan-bahan yang digunakan untuk membuat PSB. Ini merupakan pembuatan PSB dari awal. Sebenarnya untuk mempercepat proses bisa ditambahkan dengan PSB yang sudah jadi untuk dijadikan biang. Namun pada video ini kami memang tidak melakukan penambahan PSB. Jadi ini adalah tata cara untuk membuat PSB dari awal yang diperuntukkan bagi yang belum mempunyai PSB untuk dijadikan biang. Lalu bagaimana dengan cara aplikasinya? Meskipun PSB ini bisa digunakan secara kocor, namun kami menyarankan aplikasinya adalah untuk semprot ke daun langsung, di mana menjadi titik target untuk proses fotosintesis. Dosis yang sering kami gunakan adalah 2 ml per liter air. Karena ini berbahan organik, kami jarang menggunakan takaran, kami kira-kira saja. Semprot ke titik target, yaitu di bagian daun, di bagian belakang daun yang terdapat stomata. PSB ini sangat bagus untuk tanaman yang kekeringan karena cahaya matahari terlalu terik. Adapun waktu semprotnya, usahakan di pagi hari. Hal ini menyebabkan PSB bisa langsung terkena sinar matahari dan artinya bisa langsung bekerja. Lakukan penyemprotan secara rutin menggunakan PSB minimal 2 minggu sekali, maka akan membuat tanaman sehat, cepat dalam pertumbuhan, dan tentu saja cepat dalam pembuahan. Semoga bermanfaat. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.